Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pawarta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, pernahkah kalian bermain sepeda bersama teman-teman kalian? Apa yang akan kalian lakukan jika ban sepeda kalian tersebut bocor? Tentu kalian harus mendorong sepeda kalian tersebut agar sepeda itu bisa bergerak hingga sampai ke bengkel. Tahukah kalian anak-anak pintar, ternyata apa yang kalian lakukan tersebut merupakan contoh hubungan antara gaya dan gerak benda. Apakah kalian bisa menunjukkan contoh yang lainnya? Contoh lain hubungan antara gaya dan gerak benda adalah pada saat penjual bakso mendorong gerobak bakso. Gerobak tersebut bisa berjalan karena pengaruh dorongan yang dilakukan oleh sang penjual. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bisa bergerak maju karena dituntun atau ditarik, didorong, atau dikayuh. Menarik, mendorong, dan mengayuh merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Nah, anak-anak pintar, apakah kalian masih ingat materi mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda? Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa ada beberapa pengaruh gaya terhadap gerak benda, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Anak-anak pintar, kalian pasti pernah membuka atau menutup pintu. Pada saat kalian membuka atau menutup pintu, pintu yang awalnya diam menjadi bergerak karena mendapat pengaruh dari dorongan atau tarikan yang kalian lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa gaya yang kalian lakukan, yaitu menarik atau mendorong pintu, menyebabkan atau mempengaruhi benda yang diam, pintu yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, anak-anak pintar, siapa di antara kalian yang suka naik angkutan umum? Salah satunya, angkot. Untuk menaiki angkot tersebut, tentu saja kalian akan memberhentikannya terlebih dahulu. Mobil angkot yang sedang melaju, kemudian berhenti saat direm oleh supir. Dorongan yang diberikan oleh kaki supir menyebabkan gaya gesek antara kanvas rem dengan ban mobil, sehingga mobil yang tadinya melaju menjadi berhenti. Ini menunjukkan bahwa gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Siapa yang suka memainkan plastisin atau lilin mainan? Atau ada juga yang menyebutnya malam. Apa yang kalian lakukan pada plastisin tersebut? Biasanya, kita akan mengubah-ubah plastisin tersebut menjadi berbagai bentuk yang kita inginkan. Nah, dengan gaya yang kita lakukan, bisa membuat plastisin tersebut menjadi berubah bentuk. Hal ini menunjukkan bahwa gaya yang kita berikan bisa mengubah bentuk benda.
Yang keempat, gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Anak-anak pintar, pernahkah kalian bermain bola voli? Atau mungkin kalian pernah menonton permainan bola voli? Pada saat melakukan serve atau servis pertama, seorang pemain bola voli akan melambungkan bola voli tersebut ke atas, kemudian memukulnya. Bola yang dilambung ke atas, awalnya dia bergerak ke atas, kemudian menjadi bergerak ke depan karena mendapat pengaruh dari pukulan tangan pemain voli. Hal ini menunjukkan bahwa gaya atau pukulan yang dilakukan oleh pemain bola voli mempengaruhi arah bola tersebut. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Amatilah peristiwa di lingkungan kalian yang berkaitan dengan hubungan antara gaya dan gerak seperti pada contoh-contoh yang tadi Pak Warta jelaskan. Lalu, tuliskan hasil pengamatan kalian tersebut seperti format berikut ini. Pertama-tama, kalian tuliskan judul laporan hasil pengamatan di bagian atas laporan. Kemudian, kalian cantumkan nama kalian juga untuk menandai bahwa itu adalah hasil kerja kalian. Lalu, kalian tuliskan peristiwa atau kegiatan apa yang kalian amati pada bagian objek atau peristiwa yang diamati. Setelah itu, kalian jelaskan hasil pengamatan kalian tersebut. Maksudnya, peristiwa tersebut termasuk pengaruh gaya terhadap gerak benda yang mana. Bisa dipahami? Baiklah, selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, pernahkah kalian membaca cerita fiksi yang berjudul Angsa dan Telur Emas? Oke, sekarang mari kita baca cerita tersebut secara bersama-sama. Judulnya Angsa dan Telur Emas. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekadar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari, setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Anak-anak pintar, dari cerita tersebut kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran berharga. Kita sebagai manusia harusnya mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki setiap manusia. Sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Nah, siapa di antara kalian yang suka serakah seperti tokoh pada cerita tadi? Itu perbuatan tidak baik ya anak-anak pintar. Yang seharusnya adalah kita selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Tugas yang harus kalian kerjakan. Berdasarkan bacaan cerita angsa dan telur emas tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa inti dari teks cerita tersebut? Nomor 2. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Nomor 3. Bagaimanakah sikap yang dimiliki tokoh utama? Nomor 4. Bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah ia peroleh? Nomor 5. Apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pak Warta sampaikan pada hari ini. Pesan dari Pak Warta untuk kalian, merasa cukup dengan apa yang telah kita miliki adalah sikap yang harus kita kembangkan agar hidup kita terasa nyaman. Hindarilah sikap tamak sehingga selalu merasa kurang. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.